Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Tantina dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok H akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk tugas perkuliahan week 10, yaitu Acquisition and Disposition of Property, Plant and Equipment. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya sendiri, Arianti Airana Dwita dengan NPM akhiran 013. Perkenalkan, nama saya Elsya Keisha Kristandian dengan nomor NPM akhir 204. Perkenalkan, saya Yelira Enumbi, MPM Akhir 418. Perkenalkan, saya Zaka Patria Faizin dengan NPM 407. Untuk soalnya, pada tanggal 1 November 2023, Tini mengontrak bangunan construction untuk membangun gedung seharga 1,4 miliar di atas tanah seharga 100 juta. Ini dibeli dari kontraktor yang dan termasuk dalam pembayaran pertama. Shala melakukan pembayaran berikut kepada perusahaan konstruksi selama 2023. Pada 1 Januari, ia membayar 210 juta, pada 1 Maret ia membayar 300 juta, 1 Mei membayar 510 juta, dan pada 31 Desember ia membayar 450 juta. Totalnya adalah 1,5 miliar. Nah, Bank dan Konstrukser ini menyelesaikan bangunan tersebut siap huni pada tanggal 31 Desember 2023. Tini memiliki utang berikut pada tanggal 31 Desember 2023. Utang Tini yang secara spesifik berhubungan dengan konstruksi adalah bunga 15% hasil bayar 3 tahun untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung tanggal 31 Desember 2022 dengan bunga yang dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember adalah 750 juta. Lalu utang Tini lainnya, yang pertama adalah bunga 10% hasil bayar 5 tahun pada tanggal 31 Desember 2019 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada 31 Desember sebesar 550 juta. Dan yang kedua adalah bunga 12%. Bunga 12% obligasi 10 tahun yang diterbitkan 31 Desember 2018 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 600 juta. Yang diminta adalah A. Itu menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata timbang untuk tahun 2023. B. Bunga yang dapat dihindarkan karena ditambahkan pada nilai bangunan. Dan yang C adalah total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya. Pada tanggal pembayaran 1 Januari, jumlah yang dibayarkan tadi kan 210 juta. Nah, periode timbang ini di tanggal pembayaran sampai tanggal 31 Desember 2023. 31 Desember 2023. Untuk 1 Januari, eh, yang dibayarkan tadi kan 210 juta. Itu 12 bulan, jadi kayak 12 per 12 itu sama dengan 1,00. Untuk 1 Maret, itu jumlah yang dibayarkan itu 300 juta. 10 bulan, jadi 10 per 12, jadinya 0,833. Pada 1 Mei 2023, jumlah yang dibayarkan adalah 540 juta, 8 bulan, jadi 8 per 12, jadinya itu 0,667. Dan yang terakhir 31 Desember 2023, jumlah yang dibayarkan adalah 400 juta, 0 bulan ya, 0 per 12, jadinya itu 0. Nah, setiap pembayaran itu dikali dengan rata-rata timbang. Jadi, yang 31 Januari itu 210 juta dikalikan 1,00, hasilnya adalah 210 juta. Untuk yang 300 juta dikalikan dengan 0,833, hasilnya
249.900.000. Untuk yang 540 juta itu dikalikan dengan 0,667, hasilnya adalah 360.180.000. Untuk yang 450 juta dikalikan dengan 0 sama dengan 0. Dan total rata-rata ketimbang adalah 820.080.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya bagian B, bunga yang dapat dihindarkan karena ditambah pada nilai bangunan. Jadi yang utang terkait langsung dengan konstruksi itu hasil bayar sebesar 750 juta dikali dengan 15% menjadi 112.500. Lalu utang umum itu hasil bayar sebesar 550 juta dikali dengan 10% menjadi 55 juta. Lalu obligasi sebesar 600 juta dikali dengan 12% menjadi 72 juta. Lalu utang umum itu 550 juta itu ditambah dengan 600 menjadi 100 miliar 150 juta. Lalu beban bunga utang umum itu 55 juta ditambah dengan 72 juta menjadi 127 juta. Lalu rata-rata bunga utang umum itu 127 juta itu dibagi dengan 1.150 juta menjadi 11,4%. Lalu selisih pengeluaran konstruksi itu pengeluaran tertimbang sebesar 820 juta 80.000. Lalu dikurangi utang konstruksi langsung 750 juta di 750 juta. Lalu selisih sebesar selisih sebesar 70 miliar 80.000. Lalu bunga atas utang umum yang dikapitalisasi itu sebesar 70 miliar 80.000 dikali dengan 11,4% menjadi 7.736.832. Lalu total bunga yang dapat dikapitalisasi utang konstruksi langsung sebesar 112.500 ditambah dengan utang umum sebesar 7.736.832 menjadi totalnya itu sebesar 112.236.832. Lalu total bagian C, total bunga yang dapat dikeluarkan sesungguhnya itu total pembayaran konstruksi 2023 itu sebesar 100 miliar 500 juta ditambah dengan bunga yang dapat dikapitalisasi sebesar 120 juta 236.832 menjadi total biaya bangunan sebesar 100 miliar 620 juta 236.832. Oke, soal 2A tentang acquisition of property, plant, and equipment. Heritage Printing pada tanggal 1 Februari 2024 membeli sebuah mesin cetak digital seharga 620 juta. Lalu, agar mesin itu dapat beroperasi dengan optimal, perusahaan mengeluarkan biaya-biaya tambahan sebagai berikut. Yang pertama, biaya pengiriman sebesar 7 juta, lalu asuransi pengangkutan sebesar 1% dari harga mesin, lalu biaya instalasi dan pelatihan operator sebesar 2,5% dari harga mesin, dan biaya uji coba sebesar 3,5% dari harga mesin. Dan yang terakhir adalah biaya renovasi ruang produksi untuk penempatan mesin sebesar 15 juta. Lalu pembayaran dilakukan dengan menggunakan kas sebesar 50% dari total seluruh biaya perolehan dan sisanya dibayar dengan wesel tanpa bunga yang akan diangsur selama 6 bulan secara bulanan. Lalu kami diminta untuk menghitung harga perolehan mesin cetak digital
Lalu yang kedua, buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi pembelian mesin pada tanggal 1 Februari 2024. Dan yang ketiga adalah buatlah jurnal untuk mencatat angsuran bulan pertama hingga bulan ketiga. Lalu untuk jawabannya, yang pertama kita menghitung harga perolehan terlebih dahulu, yaitu didapat dari mesin cetak digital sebesar 620 juta. Lalu biaya tambahan yaitu biaya pengiriman sebesar 7 juta. Lalu biaya asuransi 1% dari harga mesin yaitu 6.200.000. Instalasi dan pelatihan sebesar 2,5% yaitu 15.500.000. Dan uji coba 3,5% dari harga mesin menjadi 21.700.000. Lalu renovasi ruang produksi sebesar 15 juta. Lalu didapat total harga perolehan 685.400.000. Lalu yang kedua, jurnal pembelian tanggal 1 Februari 2024. Tanggal 1 Februari 2024, masuk mesin cetak digital, masuk ke dalam debit 685.400.000. Lalu di bagian kredit ada kas sebesar 342.700.000 karena dibayar 50% di awal. Lalu sisanya masuk ke utang yaitu wesel bayar sebesar 342.700.000 yang akan diangsur selama 6 bulan. Lalu yang ketiga, jurnal angsuran bulan ke-1 hingga ketiga dicatat pada tanggal 31 Maret dengan jurnal di bagian debit, wesel bayar, yaitu utang, pada kas sebesar Rp57.116.667. Lalu pada tanggal 30 April dengan akun wesel bayar atau utang pada kas sebesar Rp57.116.667. Lalu angsuran ketiga pada tanggal 31 Mei 2024 dengan akun wesel bayar atau utang pada kas sebesar Rp57.116.667. Rp57.116.667 didapat dari 342.700 dibagi dengan banyaknya angsuran yaitu 6 bulan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Soal 2TB, PT Sukses Jaya memiliki peralatan yang dibeli pada tanggal 1 Januari 2020 dengan harga 120 juta. Peralatan tersebut disusutkan dengan metode garis lurus selama 10 tahun tanpa nilai residu. Pada tanggal 1 Januari 2025, perusahaan menjual peralatan tersebut. Jawab pertanyaan berikut. Jika peralatan dijual harga 60 juta, hitung laba atau rugi dan buat jurnal penjualannya. Yang B, jika peralatan dijual seharga 48 juta, hitung laba atau rugi dan buat jurnal penjualannya. Yang C, jika peralatan dijual seharga 36 juta, hitung laba atau rugi dan buat jurnal penjualannya. Next. Langkah-langkah penyelesaian 1. Penyusutan per tahun. Atau 20 juta dibagi 10 sama dengan 12 juta. Akumulasi penyusutan selama 5 tahun. 12 juta dikali 5 sama dengan 60 juta. Nilai buku peralatan per 1 Januari 2025 sama dengan 120 juta dikurangi 60 juta sama dengan 60 juta. Jawaban A. Harga jual sama dengan 60 juta. Nilai buku sama dengan 60 juta. Tidak ada laba atau rugi. Jurnal dari kas 60 juta. Dari akumulasi penyusutan 60 juta. Peralatan 120 juta. Terus yang B, harga jual 48 juta. Nilai buku 60 juta. Jadi ruginya 12 juta. Next. Jurnal kas 48 juta debit. Akumulasi penyusutan 60 juta dikredit. Rugi penjualan peralatan 12 juta. Peralatan 120 juta. Yang C, harga jual 36 juta. Nilai buku 60 juta. Rugi
sebesar 24 juta. Jurnal kas 36 juta, akumulasi penyusutan 60 juta, rugi penjualan peralatan 24 juta, peralatan 120 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurangnya, mohon maaf.